Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Hari Maulana dan ini adalah konten pertama gue di channel Hari Maulana. Nah, jadi gue ngangkat tema tentang mengatasi keterpurukan gitu ya. Dan gue tadi udah sedikit baca-baca karena memang gue bukan secara akademis tuh gue ngerti banget tentang psikologis ya. Nah, ini lebih sharing-sharing aja, sharing nyantai ya. Gue pengen bikin konten ini dan semoga aja mungkin dari teman-teman gitu ya related nih gitu, ataupun mungkin lagi ada di fase mental yang down, ataupun lagi ada kondisi yang mungkin bisa dibilang kondisi keterpurukan lah ya. Nah, gue sharing-sharing karena gini teman-teman, gue sering banget sebenarnya ngalamin ya yang namanya tuh mental down. Mungkin bukan gue doang ya, hampir dari kita semua nih ngalamin juga nih yang namanya kondisi mental down ya. Ya entah mungkin penyebabnya masalah keluarga misalkan, ataupun masalah hubungan lo sama doi lo misalkan, ataupun masalah pertemanan pun juga kadang kita sering ngalamin ini ya, kondisi mental juga nih gitu ya. Dan juga masalah karir nih, masalah pekerjaan gitu ya. Ini sering banget nih. Yang pertama adalah berpikir realitas, atau mungkin bisa dibilang lu harus berpikir secara terbuka gitu ya. Misalkan gini teman-teman. Oke, gue menyadari gitu ya, kondisi gue mungkin saat ini gue lagi ada fase lagi down nih. Entah masalahnya apapun itu yang tadi gue bilang di awal gitu kan. Entah masalah karir lo, entah masalah internal lo di keluarga lo gitu kan, sekalipun masalah percintaan lo gitu ya sama doi lo. Kalau dari pengalaman gue, ketika gue ngerasa di fase mungkin gue lagi kurang sehat nih mood gue, ya gue menyadari gitu ya. Dan jangan juga gini teman-teman, dan jangan juga lo mengalami mental down tapi lo seolah-olah lo biasa-biasa aja dan baik-baik aja. Ini juga nggak bagus buat gue. Jadi ketika lo ngalamin mental down, lo menyadari itu dan lo menerima itu gitu. Jadi artinya oke, gue nerima deh, memang ya ini udah memang secara alamiahnya kita manusia gitu ya. Pasti namanya hati kan kadang moodnya tuh berubah-berubah gitu kan. Kadang mungkin lagi seneng, lagi bahagia gitu kan, ataupun mental kita lagi terkadang lagi kurang bagus nih gitu kan. Nah, kita harus tahu tuh di mana momen-momen itu ada teman-teman. Nah, setelah lu menyadari itu, barulah lu berpikir realitas gitu ya. Mungkin kalau realitas itu lebih mencari solusinya sih kalau menurut gua. Lu cari solusinya, lo cari jalan keluarnya. Nah, seperti itu. Itu poin pertama dulu. Yang kedua adalah jangan minder atau jangan malu. Banyak banget dan gua pun dulu ngalamin teman-teman. Oke, contoh ya teman-teman, misalkan gini. Lu ngelamar kerja gitu ya. Lu fresh graduate nih. Lu baru lulus dari sekolah lu gitu ya, atau dari kuliah lo. Lu ngelamar sana sini gitu ya, berkali-kali lu apply CV lu gitu ya, via email, mungkin sampai berpuluh-puluh kali, ternyata nggak ada feedbacknya, nggak ada hasilnya gitu kan. Nah, ini manusiawi banget buat gua dan gua juga ngalamin. Nah, pasti kan itu yang membuat kita jadi down gitu ya, dan jadi istilahnya mental kita nih, aduh gila ya, gue udah berkali-kali naruh CV misalkan, tapi nggak ada hasilnya gitu ya. Sedangkan ya katakanlah gue nih sebenarnya lulusan terbaik gitu ya dari universitas gue misalkan, tapi gue nge-apply CV tuh kok nggak ada panggilannya, nggak ada feedbacknya gitu ya. Buat gue gini teman-teman, ini pun gue pernah ngalamin ya. Dan terkadang kalau kita ngomongin masalah masa depan, masalah karir nih bener-bener sensitif banget gitu ya. Dan mungkin hampir dari kita semua nih anak-anak muda nih pasti mengalami fase kayak gini nih gitu. Nah, poin kedua ini mungkin lebih related dengan karir kali ya. Karena buat gue sensitif gitu ya. Misalkan lu udah naruh lamaran di mana-mana nggak ada hasil, orang tua lo udah ngomong gitu ya, udah cerewet lah misalkan, lu kenapa nggak kerja gitu ya, lu kenapa nggak coba ngelamar gitu. Dan ini jadi bikin kita down sebenarnya nih, jadi bikin mental kita nih jadi makin terpuruk sebenarnya. Nah, untuk menghandle ini menurut gue adalah lu harus jujur dan lu bisa menerima kalau memang ya mau gimana lagi gitu. Yang penting kita sebagai manusia tuh yang terpenting adalah ikhtiarnya kan, dan yang terakhir adalah tawakal gitu. Selebihnya ya udah kita serahkan
sama yang di atas lah istilahnya kan gitu ya. Jadi nggak usah dibuat serumit mungkin gitu, nggak usah malu, nggak usah minder. Toh juga memang kita ada actionnya, kita bergerak gitu ya, bukan kita cuma sekedar diem aja gitu kan. Toh lu udah usaha, misalkan lu apply CV lu kesana sini gitu kan. Nah kalau mungkin dari keluarga lu ada yang bilang kenapa nggak kerja, atau temen lu misalkan, kok lu nggak kerja, ya lu tinggal jelasin aja. Jadi lebih, buat gue lebih komunikatif aja, lu jelasin apa adanya, sejujur mungkin. Gue udah coba naro nih, misalkan cuy, gue udah naro nih bro, tapi memang belum rezeki gue gitu kan. It's okay buat gue, jadi bukan jadi masalah buat gue. Yang pertama tadi adalah poinnya, lu berpikir secara realitas. Jadi berpikir jernih gitu ya, dan lu bener-bener menerima kalau memang lu tahu nih kondisi mental lu lagi kurang bagus. Poin yang kedua adalah lu jangan malu ataupun jangan minder. Jadi lebih ke penerimaan terhadap diri lu sendiri. Ini penting banget cuy. Nah itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah lu harus yang namanya tuh nge-breakin dulu atau lu nge-stop dulu rutinitas lo. Nah ini juga penting. Kenapa buat gue penting? Karena gini, ketika mental lo lagi kurang sehat gitu ya, ataupun lo lagi ngerasa bener-bener gue gak bisa berpikir banget nih gitu ya, tapi lu paksain lu untuk kerja, lu paksain untuk tetap normal dalam beraktivitas gitu ya, ini gak akan bisa. Yang ada semakin hari, semakin ke depan mental lu bakal semakin down gitu ya. Jadi buat gue adalah poin ketiga ini, lu breakin dari rutinitas lo dan lu coba untuk lu coba bener-bener istirahat lah, recovery lah bahasanya ya, recovery dari rutinitas lo gitu ya. Ya katakanlah sehari 2 hari lu coba, kalau lu kerja lu ambil cuti gitu kan, lu coba menyendiri ataupun lu ngelakuin hal-hal positif yang memang lo sukain gitu. Misalkan kayak lu hobi traveling ya lu traveling gitu kan, lu hobi hangout ya lu tinggal hangout, shopping dan sebagainya. Banyak banget sebenarnya kan hal-hal positif yang mungkin lu sukain gitu kan. Nah ini juga sebenarnya bisa banget untuk mengatasi mental kita nih yang lagi kurang bagus nih teman-teman. Nah coba teman-teman lakuin ya kalau memang di saat ini teman-teman lagi ngalamin nih mental yang kurang sehat mungkin ya. Oke, poin keempat adalah bersyukur teman-teman. Jadi jarang banget dari kita nih sebenarnya belajar dari hal kecil teman-teman. Hal kecil yang sebenarnya itu patut banget untuk kita syukuri gitu ya. Contohnya apa? Contohnya lu bangun pagi, lu masih bisa bernafas, lu masih bisa sarapan, lu masih bisa ketemu dan melihat keluarga lo yang lu cintain gitu kan. Dan sekalipun hal yang bener-bener, kalau gue pribadi gini ya, gue lagi di jalan nih ya, pagi-pagi misalkan, ternyata di jalanan yang gue laluin itu lancar gitu kan, lewatin lampu merah, ternyata pas gue lewat nih udah mau deket sama lampu merahnya, tiba-tiba berubah jadi hijau ya kan. Nah itu kan benar-benar bersyukur ya kan. Nah makanya sebenarnya kita nih harus yang namanya peka ya, peka terhadap sekitar kita, terhadap lingkungan kita gitu ya. Jadi banyak banget hal-hal yang sebenarnya kita nggak sadarin tuh itu adalah menjadi hal yang cukup bahagia buat kita teman-teman. Nah jadi jangan lupa bersyukur ya. Nah teman-teman itu aja beberapa poin-poin yang mungkin sebenarnya nggak terlalu nyambung-nyambung banget ya sama tema yang gua angkat adalah cara nanganin keterpurukan gitu ya. Tapi ya semoga aja sih dari pengalaman gua, dan ada beberapa artikel juga yang gue baca dari Google gitu ya, semoga aja sih bisa memberikan manfaat juga nih dan informasi ya buat teman-teman tentu yang lagi ada di fase-fase ini ya. Dan gue selalu ngingetin buat teman-teman, apalagi anak-anak muda, tetap ayo kita semangat untuk terus belajar, terus berkarya, terus ngebuat hal-hal yang positif dan bermanfaat buat lingkungan kita semua teman-teman. Oke, salam, gue Hari Maulana. Semoga aja video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dulu channel ini biar gue bikin konten ini bisa terus-terusan nih. Oke, bye. Assalamualaikum.